mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Strategi Digital Marketing pada Pengembangan Pariwisata di Era Pasca Pandemi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan inti, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya pariwisata itu. Nah, pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi suatu daerah maupun negara. Bukan hanya pendapatan, pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengembangan suatu daerah. Namun, pada kasus yang saya ambil yaitu pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang besar bagi sektor pariwisata. Pandemi tersebut memberikan dampak penurunan yang signifikan bagi pariwisata dikarenakan adanya kebijakan pembatasan perjalanan serta kekhawatiran masyarakat tentang terhadap risiko kesehatan yang menyebabkan penurunan pengunjung baik dalam domestik maupun mancanegara. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu peran strategis digital marketing pada pariwisata. Nah, sebelum memasuki pembahasan perannya, ada baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih digital marketing ini. Nah, digital marketing adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran ataupun promosi sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Dalam pembahasan mengenai peran strategi digital marketing dalam pariwisata ini, saya mengambil beberapa poin yaitu perkembangan teknologi terutama internet dan komunikasi digital membuat hubungan antara wisatawan dan pelaku industri menjadi lebih mudah. Misalnya, jika dahulu wisatawan harus datang ke agen untuk mencari informasi mengenai destinasi, nah sekarang cukup lewat ponsel atau media sosial bisa melihat review langsung, video, harga, dan pengalaman orang lain secara instan. Nah, karena itu digital marketing ini menjadi alat utama promosi destinasi karena biaya yang jauh lebih murah, jangkauannya lebih luas, dan bisa menargetkan audiens secara spesifik, misalnya wisatawan muda atau wisatawan lokal. Yang kedua yaitu media sosial sebagai alat promosi. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook punya kekuatan visual yang besar. Cocok banget untuk promosi pariwisata yang mengandalkan gambar, cerita, dan pengalaman. Nah, pelaku wisata, pemerintah, hotel, agen perjalanan bisa menampilkan keindahan destinasi lewat foto, video pendek dari wisatawan. Nah, Kaplan dan Helen menekankan bahwa media sosial memungkinkan hubungan dua arah. Jadi bukan hanya promosi satu arah, tapi juga interaksi langsung oleh calon wisatawan lewat komentar, pesan, dan ulasan. Yang dimana artinya media sosial bukan hanya tempat iklan, tetapi juga ruang untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan audiens. Yang ketiga yaitu website dan aplikasi pemesanan. Selain media sosial, tentunya dibutuhkan juga website resmi dan aplikasi booking seperti Traveloka, Agoda, atau website destinasi resmi dari pemerintah. Wisatawan kini ingin mencari informasi terpercaya dan cepat. Misalnya tentang harga tiket, jadwal, fasilitas, atau protokol kesehatan. Nah, menurut Booth Hallis, digitalisasi ini mendukung seluruh customer journey wisatawan dari tahap perencanaan, perjalanan, pengalaman, hingga pasca kunjungan, yang artinya pengalaman digital yang baik sebelum perjalanan bisa mempengaruhi keputusan wisatawan untuk benar-benar datang ke destinasi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu dampak citra dan keberlanjutan. Digital marketing tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga memperkuat citra positif destinasi wisata. Kalau wisatawan merasa puas, mereka sering meninggalkan ulasan positif di media sosial atau platform daring. Nah, ulasan ini bisa menarik pengunjung lain. Efeknya seperti promosi gratis, tapi lebih meyakinkan karena datang dari pengalaman nyata wisatawan.
Nah, dampak jangka panjangnya, destinasi dapat mendapatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan karena reputasi baik di dunia digital. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu efektivitas strategi digital marketing dalam meningkatkan minat berkunjung wisatawan. Di era sekarang ini, digital marketing menjadi kunci utama dalam mempromosikan pariwisata. Melalui media sosial dan platform digital, destinasi bisa dikenal lebih luas tanpa perlu mengeluarkan biaya promosi yang besar seperti dulu. Nah, hal ini memberikan dampak positif yang dimana strategi digital terbukti mampu meningkatkan kunjungan wisata. Contohnya dengan konten kreatif seperti foto, video vending, dan storytelling, wisatawan menjadi lebih tertarik datang karena dapat langsung melihat keindahan dan pengalaman nyata dari destinasi tersebut melalui media sosial dan platform digital. Nah, dalam hal ini, influencer memegang peran penting yang dimana mereka membantu menciptakan tren perjalanan dengan cara yang natural. Nah, ketika influencer membagikan pengalaman pribadi, audiens merasa lebih percaya bahwa destinasi tersebut benar-benar menarik dan aman untuk dikunjungi. Nah, kemudian strategi digital marketing ini juga meningkatkan kepercayaan wisatawan, di mana kepercayaan wisatawan juga meningkat karena adanya konten yang menunjukkan kebersihan, keamanan, dan protokol kesehatan. Apalagi kalau ditambah dengan website resmi yang informatif, ini membuat calon wisatawan yakin bahwa destinasi tersebut merupakan destinasi yang profesional dan siap menerima kunjungan. Nah, jadi strategi digital ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat berkunjung dan juga mendukung keberlanjutan pariwisata terutama setelah pandemi. Tapi di balik semua efektivitas itu masih ada beberapa tantangan yang dihadapi pengelola wisata. Yang pertama yaitu keterbatasan SDM dan kompetensi. Masih banyak pengelola pariwisata yang belum memiliki kemampuan digital yang cukup. Mereka tahu cara memposting, tapi belum tahu cara membaca data insight, menentukan target audience, atau membuat strategi konten yang konsisten. Yang kedua yaitu ketergantungan pada algoritma dan inovasi. Nah, platform media selalu berubah algoritmanya. Jadi kalau tidak berinovasi, tentunya konten promosi tersebut bisa tenggelam, bahkan tidak muncul lagi di beranda pengguna. Yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Nah, yang ketiga itu anggaran dan infrastruktur, di mana pembuatan konten yang menarik juga butuh biaya, mulai dari produksi video, promosi berbayar, sampai kerjasama dengan influencer. Selain itu, daerah wisata terpencil sering mengalami kendala jaringan internet. Yang keempat yaitu konsistensi dan kualitas lapangan. Masalah lainnya adalah kurangnya konsistensi, di mana promosi biasanya aktif hanya saat musim liburan. Kadang juga fasilitas di lapangan tidak sesuai dengan yang dipromosikan, sehingga menurunkan kepercayaan wisatawan. Karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah pelatihan untuk pengelola. Yang kelima yaitu solusi yang diperlukan. Karena dari semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi, diperlukan solusi yaitu seperti pelatihan digital untuk pengelola, dukungan dari pemerintah atau swasta, dan investasi dalam infrastruktur digital. Dengan begitu, promosi pariwisata bisa lebih berkelanjutan dan efektif. Kalau tadi saya sudah membahas tentang efektivitas dan tantangan digital marketing, sekarang kita masuk di bagian yang gak kalah penting nih, yaitu bagaimana digital marketing diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata setelah pandemi. Nah, bagian ini akan menunjukkan bagaimana teknologi digital bisa mampu membantu sektor pariwisata bangkit dan berkembang dengan cara yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pentingnya integrasi digital marketing. Setelah pandemi, perilaku masyarakat banyak berubah, termasuk cara mencari dan memilih destinasi wisata. Sekarang, hampir semua orang mencari informasi lewat internet, lewat Google, media sosial, atau situs resmi. Karena itu, teknologi digital jadi kunci utama untuk membangun strategi pemasaran yang lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Jadi, digital marketing bukan hanya
tren, tapi sudah jadi kebutuhan dasar bagi sektor pariwisata. Yang kedua yaitu peran media sosial. Nah, media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook punya peran penting dalam komunikasi antara destinasi dan wisatawan. Lewat konten digital yang menarik seperti video pendek, foto estetik, dan storytelling pengalaman wisata, destinasi bisa membangun kepercayaan dan citra positif bahkan sebelum orang berkunjung. Intinya, media sosial menjadi etalase digital bagi pariwisata. Yang ketiga yaitu pemanfaatan data analitik. Integrasi digital marketing juga mencangkup penggunaan data analitik dengan menganalisis data dari pencarian wisatawan, ulasan online, dan interaksi di media sosial. Pengelola bisa memahami tren minat dan karakteristik wisatawan. Misalnya, apakah wisatawan lebih suka wisata alam atau kuliner ataupun budaya. Dari data ini, strategi promosi bisa dibuat lebih tepat sasaran dan tidak asal menyebar konten. Yang keempat yaitu pariwisata berkelanjutan. Selain untuk promosi, digital marketing bisa digunakan untuk edukasi. Melalui kampanye digital, pengelola bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya pelestarian lingkungan, budaya, dan etika berwisata. Contohnya seperti kampanye Travel Responsibility atau Save Our Culture. Jadi digital marketing bukan hanya mendorong wisata kunjungan, tapi juga membantu menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, secara keseluruhan, integrasi digital marketing memberikan banyak keuntungan, meningkatkan jangkauan promosi, menekankan biaya pemasaran, memperkuat citra destinasi, membuat sektor pariwisata lebih cepat pulih dari pasca pandemi. Kini digital marketing bukan hanya sekadar alat promosi, tetapi sudah menjadi strategi utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan zaman. Nah, dari penjelasan saya mengenai strategi digital marketing ini dapat disimpulkan bahwa strategi digital marketing mampu meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan, memperkuat citra dan kepercayaan destinasi, serta mendorong keberlanjutan pariwisata pasca pandemi. Sekian dari presentasi saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.